Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang twin flame dan clock. Twin flame dan clock, apa nih maksudnya? Oke, berarti begini. Kamu ini sebenarnya berdilim atau hubungan kamu dengan seseorang ini sebenarnya memang masuk ke dalam twin flame. Jadi kalau hubungan yang twin flame itu kan hubungan yang seharusnya seimbang, balance, setara, ya, saling melengkapi seperti itu ya. Dan tapi nampaknya kalian ini memang ada perbedaan. Ya, ada perbedaan yang mungkin membutuhkan waktu, membutuhkan untuk sembuh dulu dari masa lalu, ya, untuk bisa adanya kemajuan di hubungan kalian agar bisa balance. Ya, oke. Seperti itu ya. Jadi, karena ada sesuatu, selain ada yang perlu diperbaiki atau disembuhkan atau dihilingkan dulu, juga memang kamu dengan dia ini belum balance, belum seimbang, atau belum setara. Oke, sorry ya, ternyata tidak terekam aku nge-shuffle tadi. Tidak, nggak apa-apa ya. Kita lihat ini energi siapa yang bertwin flame dengan kamu. Dan kisahnya, ceritanya seperti apa? Kita cari tahu. Knight of Cup, hubungan yang banyak janji tapi tidak ada yang ditepati. Ya, kalau di sini. Jadi orang ini atau si dia atau mungkin kamu, situasikan aja ya. Energinya bisa terbolak-balik. Pernah berjanji atau pernah mengutarakan, pernah merencanakan bersama bahwa ingin melakukan sesuatu atau ingin memberi sesuatu, intinya ya buat rencana atau janji, tapi sampai detik ini, sampai sekarang gak ada tuh yang terrealisasi, gak ada tuh yang terjadi gitu ya dari rencana-rencana atau janji-janji itu. Nah, awal hubungan kamu dengan si dia sih sebenarnya baik-baik saja, awal-awal menjalani hubungan dengan si dia. Tapi kok tiba-tiba dia justru malah menunjukkan bahwa dia kayak fobia dalam berkomitmen atau dalam menjalin hubungan. Ternyata ya memang sih, memang ya dia ini kayaknya memang punya masa lalu sehingga dia tuh kayak takut untuk berkomitmen. Atau mungkin dia punya masalah yang memang menurut dia belum siap untuk berkomitmen gitu. Tapi ternyata dia ini juga di luar sana selingkuhin kamu gitu ya. Jadi walaupun di sini dia takut berkomitmen, dia juga selingkuh. Jadi kemungkinan hubungan ini tuh ya memang hanya untuk senang-senang gitu ya. Hanya untuk untuk validasi, untuk hanya menemani dia aja ya, tapi belum diajak untuk berkomitmen, baik itu dengan kamu atau dengan siapapun. Oke. Kalau misalkan dia selingkuh tapi ternyata selingkuhannya dijadikan pasangan sah, ya berarti ini bukan cerita untuk kalian. Udah gitu aja, nggak usah dibuat pusing. Oke. Kemudian Knight of Cup. Knight of Cup ini ceritanya berarti tentang selain dia tidak tidak menepati janji, ternyata dia ini juga selain selingkuh tapi juga dia ini menyalahgunakan sesuatu, entah menyalahgunakan obat-obatan terlarang, pakai narkoba, atau justru malah bandar narkoba, atau mungkin korupsi, penipu, atau apa gitu. Pokoknya aku lihat di sini ada penyalahgunaan yang cukup besar yang sempat dia lakukan di masa lalunya, sehingga saat ini tuh dia kayak ya kena karmanya gitu loh, kena
kena batunya kayak gitu ya. Saat ini dia sedang berurusan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan apa yang penyalahgunaan dulu dia pernah lakukan. Kalau narkoba ya mungkin dia saat ini di penjara, direhabilitasi, atau kalau misalkan dia korupsi ya dia berurusan dengan KPK, atau ya dia harus mengembalikan sejumlah uang, dia harus denda, atau dia malah di penjara ya apalah gitu lah ya, atau ya apa. Karena ini pembacaan general jadi banyak varian ceritanya ya. Intinya di sini dia melakukan penyalahgunaan dan sekarang mendapat karmanya atau batunya. Seven of Sword. Berarti kamu dengan dia saat ini sudah berakhir hubungannya. Kalian sudah berpisah. Perpisahan ini juga kalau aku lihat karena pengkhianatan yang memang dia lakukan sama kamu. Dia pernah bohongin kamu, dia pernah selingkuhin kamu, apalagi dia pernah menipu kamu ya, pernah berkhianat, pernah berbohong, nggak jujur seperti itu, sehingga kalian berpisah ya. Bahkan perpisahan ini juga mungkin juga nggak baik-baik, karena kalau aku lihat selama ini ternyata dia itu selalu berkata jujur tentang apa yang kamu ingin ketahui ya, dia jujur, tapi sebenarnya kejujuran itu untuk menutupi apa yang lebih besar ya, apa kebohongan atau apa rahasia yang lebih besar gitu yang dia miliki, agar kamu berhenti jangan banyak nanya gitu ya. Makanya di sini dia jujur. Terus itu juga aku melihat di sini dia itu mungkin selama ini selalu menyembunyikan perasaan dia sebenarnya sama kamu ya. Dia nggak jujur sama perasaan dia sebenarnya sama kamu, apa yang dia rasakan. Terus itu juga orang yang gampang terpengaruh ya. Nah, bisa jadi selingkuhnya ini ya sebenarnya dari teman-temannya inilah ya, dari circle-nya ini, deket-deket dia itulah gitu. Karena memang dia ini gampang terpengaruh oleh teman dia, atau memang ada teman dia yang sok baik banget, ramah banget sama dia, baik banget sama dia, dan memang deket gitu sama dia. Nah, sehingga ketika dia tahu temennya itu baik, deket banget sama dia gitu ya, dia percaya, jadi gampang terpengaruh. Nah, bisa jadi memang selingkuhannya itu ya itu ya, orang yang sangat ramah dan dekat sekali sama dia itu ya. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh selingkuhannya atau pihak ketiga di antara kalian itu ya, karena memang dia ini orang yang gampang sekali terpengaruh dari omongan-omongan orang. Kemudian ada the towernya reverse, berarti hubungan kalian ini memang sudah kamu rasakan sudah nggak sehat ya, berjuang berpuluhan kali atau ratusan kali kamu mempertahankan hubungan ini, tapi selalu saja ada pola, ada perilaku, ada tindakan yang selalu berulang dan situasi yang berulang itu juga ternyata menyakiti kamu gitu kalau kalian di sini ya. Makanya di sini kamu ingin mengakhiri hubungan ini ya. Ada kekhawatiran yang kamu rasakan karena ada situasi yang udah tidak nyaman lagi gitu. Tapi justru malah si dia ini seperti menunda-nunda untuk mengakhiri hubungan, atau dia ini kayak nggak ikhlas gitu ya untuk melepas atau mengakhiri hubungan seperti itu. Dia masih belum mau untuk melepas hubungan ini. Jadi dia beranggapan bahwa dia masih bisa menjaga utuh hubungan ini, walaupun di sini sebenarnya dia tahu juga ya, hubungan ini tuh udah gagal, hubungan ini tuh sudah menyakitkan, hubungan ini tuh toksik. Apalagi di sini dia yang selalu membuat hubungan ini toksik gitu ya. Gimana enggak, selingkuh, belum lagi dia melakukan penyalahgunaan, menipu, atau apa gitulah ya, korupsi atau apalah gitu ya. Nah, jadi dia nggak mau sebenarnya untuk berpisah dengan kamu. Tapi kalau kamu di sini tetap yakin mau berpisah ya, dia selalu mencoba untuk memulihkan koneksi di antara kalian gitu. Oke, kemudian juga ada Wheel of Fortune reverse.
Hubungan yang sudah berantakan, hubungan yang sudah kacau balau, aku lihat di sini. Terus itu juga banyak sekali hal-hal yang berubah. Terus itu juga banyak hal-hal yang sudah tidak sudah dibatalkan atau tidak menepati janji seperti itu ya. Sudah, dan juga tidak mau mencoba untuk bukan mengapresiasi, merealisasikannya ya. Punya janji tapi nggak mau mencoba untuk merealisasikan janjinya seperti itu, sehingga ya udah hubungan ini tuh hancur, berantakan seperti itu. Terus itu juga aku lihat hubungan yang banyak sekali pasang surutnya ya, dan udah tahu ada pasang surutnya tapi kayak tidak ada pergerakan gitu ya, tidak mau menangani masalah yang menjadi pasang surut di hubungan kalian. Akhirnya udah berpisah, aku lihat di sini ya, saling menjauh, hubungan ini sudah hancur seperti itu, karena hubungan ini ya sudah tidak memberikan kenyamanan lagi gitu. Terus itu juga aku lihat kayaknya dia ini sedang mulai memikirkan membuat suatu keputusan yang adil, gimana nih harus bersikap dengan hubungan ini, apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi makanya di sini dia beranggapan bahwa hubungan ini tidak berakhir. Dia masih ingin tetap mempertahankan hubungan ini. Dia beranggapan bahwa dia masih bisa menjaga hubungan ini atau kita masih bisa bersama gitu. Ya, makanya di sini ada Wheel of Fortune. Dia menganggap ini hanya jeda. Ini hanya sesaat. Ya, perpisahan kita ini hanya sesaat. Perpisahan antara kamu dengan dia ini hanya sesaat. Jadi aku lihat sewaktu-waktu dia akan datang. Apalagi di sini ada Three of Swords-nya reverse. Ya, ada rekonsiliasi. Jadi seperti itu. Karena dia beranggapan bahwa kamu itu orang yang dermawan, kamu orang yang penyayang, kamu orang yang ramah, kamu orang yang mampu menghibur dia, selalu ada untuk dia, mengasihani dia, bijaksana, selalu peduli sama dia. Di mata dia kamu orang yang sukses, dan memang dia tahu, dia sadar bahwa selama ini tuh kamu sangat-sangat mengharapkan punya rumah tangga, atau kalau misalkan saat ini kalian sudah menikah ya, ya, kamu sosok seperti nyonya bagi rumahmu, seperti itu ya. Kamu di mata dia kaya raya, aman, makmur, sejahtera, juga rendah hati ya, paket komplit ya. Kemudian aku melihat di sini kamu orang yang memiliki sikap yang ramah, sabar terhadap diri sendiri ya, orang yang peka terhadap diri sendiri dan terhadap dia. Terus kamu orang yang tulus, penuh kasih, penuh perhatian. Terus itu selama ini kamu effortnya tuh nggak tanggung-tanggung sama dia. Di dalam hubungan ini kamu yang lebih banyak effortnya, seperti itu. Terus itu juga dia merasa selama dia bersama kamu, dia selalu ngerasa aman, nyaman ya, terlindungi. Dan aku lihat di sini juga dia beranggapan bahwa kamu itu orang yang tidak pernah lelah, kamu selalu berjuang untuk mencapai tujuanmu, termasuk dia ya, termasuk target kamu untuk mendapatkan dia, seperti itu. Kamu nggak lelah berjuang terus-terusan untuk mendapatkan perhatian dia, seperti untuk mendapatkan kepastian dari dia. Terus juga kamu itu selalu memanjakan dirimu dan diri dia ya. Kamu orang yang selalu memanjakan diri dia dengan harta benda. Mungkin kamu pernah memberi dia atau ngajak dia liburan atau tinggal di hotel mewah atau gimana. Pokoknya aku lihat di sini dia ngerasa enak sama kamu ya, karena di sini dia dimanjakan oleh kamu, diberikan apa yang dia mau, bahkan dengan ada yang dengan kemewahan juga di sini ya. Di mata dia kamu selalu bersikap penuh perhatian terhadap dia. Kamu orang yang percaya diri, suka memberi, realistis, bisa diandalkan, ramah, seperti itu. Di mata dia kalau kamu menjadi sosok ibu, kamu bisa menjadi sosok ibu yang baik ya. Situasikan aja ini karena queen ya, aku ngomongnya jadi ibu ya. Kalau misalkan kamu sosok tamu, kamu itu tamu yang ramah. Kalau kamu sosok ibu rumah tangga, kamu ibu rumah tangga yang cakap, seperti itu ya. Bahkan mungkin pun dia merasa bahwa kalau ada orang yang sama kayak kamu, wanita juga, ngelihat sikap kamu yang seperti, mungkin mereka juga iri sama kamu karena kamu seperfect itu gitu di mata dia ya.
Apalagi di sini dia tahu kamu bukan wanita murahan, atau kamu nggak apa itu namanya, nggak semua mau dicoba. Maksudnya kalau misalkan ada laki-laki yang datang gitu ke kamu, kamu nggak langsung asal comot aja, oh iya kamu langsung tertarik sama mereka, enggak. Kamu orang yang pemilih, kamu cukup pemilih tentang siapa yang akan menjadi pasanganmu gitu ya. Kamu orang yang pemilih banget. Jadi kamu bukan orang yang murahan ya. Terus juga aku lihat di sini di mata dia kamu itu orang yang cukup bekerja keras, cukup berprestasi ya, berkomitmen kalau mengerjakan segala sesuatunya ya, seperti itu. Tapi aku melihat ya, entah ini memang sikap dia dari dulu atau memang sekarang nih lagi bermain sikap sok cuek sama kamu ya. Dia saat ini lagi kayak nyuekin kamu, atau sok dingin, sok angkuh, sok tidak peduli sama kamu untuk memberikan beban secara emosional di hati kamu ya. Jadi dia beranggapan bahwa kalau saat ini dia sok cuek sama kamu, sok tidak peduli sama kamu, sok dingin sama kamu, sekarang kamu bakalan nyariin dia, kamu akan ngejar-ngejar dia, kamu akan kebakaran jenggot kayak gitu ya. Jadi dia ini orang yang sangat pintar sekali mempermainkan emosinya seseorang, atau dia ini pintar sekali mempermainkan pikirannya seseorang. Jadi sebenarnya taktik dia itu ya sama, gini-ginilah, cuman mungkin modelannya aja ya yang beda-beda. Jadi cara dia adalah untuk biar dikejar-kejar sama kamu, biar yang tadinya kamu marah sama dia, tapi abis itu kamu yang ngejar-ngejar dia adalah dengan cara sok tidak peduli, sok cuek, sok mengabaikan dia, seperti itu, agar kamu merasa kayak ada beban. Loh, kenapa dia yang pergi gitu ya, kamu akan merasa seperti itu. Loh, kenapa dia yang ngediemin aku, loh kenapa dia yang tidak peduli sama aku, seharusnya kan dia yang ngejar-ngejar aku, kok aku malah didiemin sih. Akhirnya nanti kamu yang ngejar-ngejar kayak gitu ya. Agar kamu paranoid gitu, biar kamu yang duluan ngejar-ngejar dia gitu. Orang yang sangat pintar bermain trik di sini, orang yang licik ya, seperti itu. Cuman aku lihat kayaknya kamu juga masa bodoh ya, karena di sini ada Three of Swords. Seiring berjalannya waktu, kamu juga cuek, walaupun di sini kamu juga heran ya, kamu heran kok kayaknya dia cuekin kamu gitu ya. Tapi ya aku lihat di sini kamu bodoh amat. Habis itu nanti dia sendiri yang lelah. Dia sendiri yang lelah dengan permainan sok cueknya dia, atau permainan pikirannya dia itu. Ya dia sendiri nanti yang lelah. Akhirnya di sini dia nanti yang akan memohon maaf ke kamu, dan juga dia yang akan mendatangi kamu. Dia akan datang ke kamu, dia akan meminta maaf sama kamu, dan meminta maaf dan ya datang lagi gitu. Ada penyesalan nanti dari dia. Entah itu nanti akan diucapkan atau enggak, tapi yang pasti dia akan datang lagi dan minta maaf sama kamu. Kayak gitu. Ya. Oke, apalagi nih yang mau kita cari? Ceritanya Twin Flame Clock. Jadi gitu ya. Hubungannya masih on off, butuh untuk penyeimbangan. Jadi kalau misalkan kalian nggak seimbang ya nggak jadi nih kalian bisa bersatu gitu, karena di sini juga butuh waktu untuk bisa menyatukan kalian, karena ya di sini kalian harus bisa seimbang dulu. Kalau nggak seimbang ya udah hilang hubungan ini gitu ya. Oke, bagaimana kedepannya? Kita lihat ceritanya bagaimana kedepannya. Apakah memang ini akan berakhir begitu saja, atau bisa lanjut ya, atau gimana? Kalau aku lihat di sini dia masih tertarik ya sama kamu. Dia masih sangat tertarik sama kamu. Bahkan mungkin masih sering stalkingin kamu, masih cari-cari tahu keberadaan kamu, apa yang kamu lakukan. Karena di sini aku lihat ya, dia masih tertarik juga karena masih selalu merasakan adanya kamu, soulmate ya. Soulmate itu belahan jiwa. Jadi mau gimana juga dia selalu kayak ngerasa ada kamu di hatinya gitu ya. Oke, separation. Kemungkinan masih akan cukup lama kalian berpisah, atau memang ini bisa akan pisah selamanya ya. Gitu. Oke, kita lihat lagi di sini. Oke, ini ada keterlibatan teman
ya. Dia selalu melibatkan temannya. Jadi kalau mau ngambil keputusan atau apa gitu, terutama dalam hubungan kamu dengan dia selalu kompromi dulu sama teman-temannya. Dia selalu nanya dulu sama teman-temannya. Oh enggak, engagement. Engagement ini berarti dia kayak ingin apa itu namanya? Ingin memiliki hubungan yang lebih tinggi levelnya dengan kamu dari yang kemarin. Kalau kemarin baru PDKT berarti mungkin ini mau ngajak kamu pacaran, ya. Cuman apakah ini bisa terrealisasi atau enggaknya itu tergantung kamu, karena di sini ada separation. Jadi ada kemungkinan kalian bisa berakhir seutuhnya kalau misalkan di sini kamu tidak menerima ajakan dia untuk melanjutkan hubungan. Tapi kalau kamu apa itu namanya menerima dia, ya mungkin kita lihat apakah bisa bersama. Masih disuruh doa. Ya, masih menjadi rahasia semesta, masih menjadi rahasia. Oke, jadi gitu ya, masih menjadi misteri apakah kalian bisa bersama lagi atau enggak, karena di sini masih ada calling your soulmate. Kemungkinan doa dia masih kuat ya, meminta untuk bisa bersama lagi dengan kamu. Jadi ini ceritanya akan 50-50, tergantung dari se-effort apa kalian akan memperjuangkan. Tapi ini juga tergantung dari keputusan semesta ya, karena di sini aku lihat dia masih berjuang untuk berdoa, meminta kepada semesta untuk bisa dipersatukan lagi dengan kamu. Jadi silahkan ya, kalian di sini bertarung lewat doa gitu. Kalau misalkan kalian tidak mau menjalani hubungan dengan dia, ya kamu harus juga kuat doanya, meminta yang terbaik. Harusnya gimana antara kamu dengan dia, apakah ada kesempatan kalau nggak mau sama dia ya pertemukan kamu dengan yang lain atau gimana gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia akan mempergunakan jalur langit untuk memperjuangkan kamu seperti itu. Jadi silahkan kamu, apakah kamu juga akan bertarung lewat jalur langit? Silahkan ya. Jadi kalau aku lihat 50-50 ya, soalnya di sini ada separation dan ada engagement. Bisa jadi berpisah selamanya atau masih ada kemungkinan untuk bisa bersama, karena di sini masih minta petunjuk ya. Kalian disuruh untuk tetap meminta petunjuk, meminta doa kepada semesta gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Memang seperti itu ya, apa yang kita harapkan belum tentu akan terjadi, karena semua itu memang masih ada Tuhan, masih ada semesta gitu ya. Jadi tidak boleh mendahului keputusan semesta atau keputusan Tuhan gitu ya. Oke. Ini ada bulan ini ada hubungannya antara kamu dengan dia. Silahkan disituasikan aja. Ada Juni, September, Mei, Oktober, Maret, Februari, Januari, April, Juli, dan Desember. Kemudian sionya juga bisa sionya kamu atau sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada kelinci, naga, tikus, kerbau, ular, anjing, ayam, kuda, macan, babi, dan kambing. Kemudian apa nih? Ada tanggal, angka ya. Angka ini, angka apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 3, 16, 24, 22, 10, 5, 21, 13, 4, 14, 12, 6, 31, 15, 30, 26, 8, 11, 1, 25, dan 9, 2, 19, 27, 18, 7, 28, 23, dan 20. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia. JLTNXQWRO BACEMFGYDSIHKVU
Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua. Dan bye-bye.